Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wingka Anjani dari kelas 1M dengan NIM 2021143483. Mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengasuh Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama MPDI. Faktor pendidikan. Pengertian faktor pendidikan. Faktor pendidikan yaitu suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang tidak disengaja diadakan oleh orang dewasa atau pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi berakibat sampai pada hasil yang sama dengan apa yang diharapkan atau sama dengan tujuan pendidikan. Macam-macam faktor pendidikan. A. Faktor tujuan. Pendidikan sebagai suatu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupannya juga menempatkan tujuan sebagai sesuatu yang hendak dicapai, baik tujuan yang dirumuskan itu bersifat abstrak sampai pada rumusan-rumusan yang dibentuk secara khusus untuk memudahkan pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Begitu juga dikarenakan pendidikan merupakan bimbingan terhadap perkembangan manusia menuju ke arah cita-cita tertentu. Maka, yang merupakan masalah pokok bagi pendidikan ialah memilih arah atau tujuan yang ingin dicapai. Cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai harus dinyatakan secara jelas sehingga semua pelaksana dan sasaran pendidikan memahami atau mengetahui suatu proses kegiatan seperti pendidikan. Bila tidak mempunyai tujuan yang jelas untuk dicapai, maka prosesnya akan mengabur. Oleh karena tujuan tersebut tidak mungkin dapat dicapai secara sekaligus, maka perlu dibuat secara bertahap. Misalnya tujuan umum, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksionalnya ditetapkan secara jelas dan terarah. Tentang tujuan di dalam UU nomor 2 tahun 1989 secara jelas disebutkan tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. D. Faktor pendidik. Dalam hal ini, kita dapat membedakan pendidik itu dalam dua kategori, yaitu pendidik menurut kodrati, yaitu orang tua, pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Pendidik yang bersifat kodrati sebagai orang tua wajib pertama kali memberikan selain asuhan, kasih sayang, perhatian, karena secara kodrati anak manusia dilahirkan oleh orang tuanya atau ibunya dalam keadaan tidak berdaya. Hanya dengan pertolongan dan layanan orang tua, terutama ibu, bayi, atau anak manusia itu dapat berkembang makin dewasa. Sedangkan pendidikan menurut jabatan yaitu guru adalah sebagai pendidik yang menerima tanggung jawab dari pihak orang tua, masyarakat, dan negara. C. Faktor anak didik. Anak didik adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan pendidikan. Peserta didik sebagai manusia yang belum dewasa merasa tergantung kepada pendidikannya. Peserta didik merasa bahwa ia memiliki kekurangan-kekurangan tertentu. Ia menyadari bahwa kemampuan masih sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan pendidiknya. Dalam pengertian umum, anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedang dalam arti sempit, anak didik ialah anak atau pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. D. Faktor alat dan media. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu atau yang diinginkan. Dalam pengertian yang luas, alat meliputi juga faktor-faktor yang lain seperti tujuan pendidik, anak didik, dan lingkungan pendidik, bila mana faktor-faktor tersebut digunakan dan direncanakan dalam perbuatan atau tindakan mendidik. Macam-macam alat pendidikan. Alat pendidikan bermacam-macam, antara lain hukuman dan ganjaran, perintah dan larangan, celana dan pujian, serta kebiasaan, termasuk juga sebagai alat pendidikan, di antaranya keadaan gedung sekolah, keadaan perlengkapan sekolah, keadaan alat-alat pelajaran, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Ditinjau dari wujudnya, maka alat pendidikan itu berupa perbuatan pendidik atau biasa disebut software
mencakup nasihat, teladan larangan, perintah pujian, teguran, ancaman, dan hukuman. Benda-benda lain alat bantu biasa disebut hardware, mencakup meja, kursi belajar, papan tulis, penghapus, kapur tulis, buku, peta, dan sebagainya. Faktor isi atau materi pendidikan. Yang termasuk dalam arti atau materi pendidikan ialah segala sesuatu oleh pendidik yang akan langsung disampaikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dalam usaha pendidikan yang diselenggarakan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat, ada syarat utama dalam pemilihan materi pendidikan, yaitu materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Materi harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. 3. Hubungan timbal balik antara faktor-faktor pendidikan. Pengaruh sekolah terhadap masyarakat. Dalam hal pengaruh sekolah terhadap masyarakat, pada dasarnya tergantung kepada luas tidaknya serta kualitas output pendidikan sekolah itu sendiri. Semakin besar output sekolah tersebut dengan disertai kualitas yang mantap, dalam artian mampu mencetak sumber daya manusia atau human resource yang berkualitas, maka tentu saja pengaruhnya sangat positif bagi masyarakat. Sebaliknya, meskipun lembaga-lembaga pendidikan mampu mengeluarkan outputnya, tapi dengan sumber daya manusia yang rendah secara kualitas, itu juga jadi masalah, tidak saja bagi output yang bersangkutan, tetapi berpengaruh juga bagi masyarakat. Dengan demikian, bila lembaga pendidikan dimaksud mampu melahirkan produk-produknya yang berkualitas, tentu saja hal ini merupakan investasi bagi penyediaan sumber daya manusia. Investasi ini sangat penting untuk mengembangkan dan kemajuan masyarakat, sebab manusia itu sendiri adalah subjek setiap perkembangan, perubahan, dan kemajuan di dalam masyarakat. Pengaruh masyarakat terhadap sekolah, sebagaimana yang dikemukakan terdahulu tentang keterkaitan masyarakat dengan pendidikan, adalah sangat erat dan saling mempengaruhi. Suatu kenyataan bagi setiap orang bahwa masyarakat yang baik, maju, modern ialah masyarakat yang di dalamnya ditemukan suatu tingkat pendidikan yang baik, maju, dan modern pula dalam mewujud lembaga-lembaganya maupun jumlah dan tingkat pendidikan yang terdidik. Dengan perkataan lain, suatu masyarakat yang maju karena adanya pendidikan yang maju, baik dalam arti kualitatif maupun kuantitatif. Pendidikan yang modern ditemukan dalam masyarakat yang modern pula. Sebaliknya, masyarakat yang kurang memperhatikan pembinaan pendidikan akan tetap terbelakang, tidak hanya dari segi intelektual, tapi juga dari segi sosial kultural. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.